Begitu kalian menyadari sesungguhnya kita ini bukan diciptakan, kalian akan merasakan kedamaian. Maka itulah pelajaran yang sudah Abah berikan STS itulah karena sesungguhnya kamu tidak pernah berpisah dengan dia sedetik pun. Sampai dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah itu. Kenapa ada bahasa fa inni qarib gitu. Bukan qarib tapi qarib, aku maha dekat. Ya kenapa sih sampai bilang maha dekat begitu? Tadi coba kayak antara kayu menjadikan asbak kayu. Tuh. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Kayu yang menjadikan asbak kayu. Bagaimana menurut kamu hubungannya antara asbak kayu dan kayu ini? Itu. Tentu dia akan berkata, si kayu berkata kepada asbak kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, aku itu sangat dekat wahai asbak kayu, kata kayu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, diartikan oleh orang-orang syariat, memintalah kepada Allah. Padahal sebenarnya ujibu da'wat tadi idza da'an, doa itu ada meminta, bukan meminta sebetulnya. Ya. Tapi dari kata da'a ya da'u, hadirkan aku, hei asbak kayu, hilangkan keberadaan dirimu. Karena sebenar-benarnya kamu adalah aku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin kalakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maaf Kak. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syahmad Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma Allah, Allah bikulli syahid. La hayyun la ilmun la syami'un la bashirun la qadirun la muridun la mutakallim la mawjudun bihaqil Allah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur bagaimanapun keadaannya hari ini. Dan hari ini Abah masih sedikit oleh-oleh dari Thailand flu ya, masih, tapi kita nikmati saja ya. Walaupun maaf tadi Mas Firmansyah semalam Abah tidak bisa live ya karena agak sedikit demam ya. Tapi ingin digunakan waktu yang ada, umur yang ada ini masih bisa bermanfaat begitu ya. Karena kita nggak tahu nanti sore ya, nggak tahu juga nanti malam, nggak tahu juga nanti besok ya. Maka kita ingin menggunakan waktu yang bermanfaat ya pada pagi hari ini. Pagi hari ini insya Allah mari setelah kita sama-sama adalah kita doakan ya orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ya, yang seiman, yang tidak seiman, ya, saudara kita juga adalah yang berwujud manusia, yang bukan manusia, dan juga adalah makhluk-makhluk Allah, apapun wujudnya, bentuknya dalam segala tingkatan. Kita doakan semuanya adalah senantiasa hari ini ada dalam kebaikan Allah, senantiasa diliputi dengan nur Allah, ya. Maka oleh karena itulah sahabat, pada pagi hari ini adalah mungkin kita bukan buat kajian untuk memahami tentang bagaimana Allah adalah menjadikan segala perkara, bukan menciptakan. Harus dipahami Mas Firmansyah bahwa pada dasarnya secara hakikat Allah itu tidak menciptakan, tetapi menjadikan. Maka dari awal pun pada saat penciptaan manusia, penciptaan itu bahasa syariat ya. Allah mengatakan inni ja'ilun ya. Jadi inni ja'ilun sesungguhnya aku menjadikan ya. Jadi bedakan, jadi kita supaya paham antara yang diciptakan, menciptakan, yang dijadikan ya. Selama ini kebanyakan manusia yang bergerak adalah dalam tatanan agama ya, selalu memahami Tuhan dan makhluk adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini akan memberikan konsekuensi nanti adalah makhluk merasa berpisah dengan Tuhan. Inilah tidak sedikit hari ini agama telah menjauhkan manusia dari Tuhan ya, karena agama adalah menganggap bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Padahal kalau kita secara pahami sebetulnya adalah dari awal pun Allah tidak bercita tentang ya, walaupun dalam Al-Quran ada bahasa khalaq ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada bahasa ja'alna, anjalna, khalaqo, bada'a menggunakan hamzah ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Tetapi secara keseluruhan sahabat, kenapa kita perlu paham ini? Karena supaya kita merasa dekat dengan Allah, supaya kita merasa tidak pernah berpisah dengan yang menciptakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu ini maknanya, bahwa kita selalu bersama antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Kenapa kita perlu paham ini? Karena nanti di penghujungnya adalah ada bahasa sembah menyembah. Pada saat kita tidak mengerti sembah menyembah, bagaimana posisi awal penciptaan, maka sesungguhnya akhirnya sadar nggak sadar manusia melakukan ketaatan tetapi kemaksiatan. Jadi inilah karena menganggap bahwa kita adalah merupakan antara yang diciptakan, yang menciptakan adalah sesuatu entitas yang berbeda. Padahal disinilah sesungguhnya letak ya perbedaan antara agama dan spiritual. Orang yang berpegang kepada agama saja tapi tidak spiritual, ya dia hanya melakukan sebuah ritual yang dilakukan
tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Karena dari awal dia menganggap bahwa dia diciptakan. Tuhannya entah di mana. Nah, nah, yang jadi persoalan nanti sahabat, pada saat kalian butuh pada Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, pada saat kalian satu saat nanti butuh bahwa kalian ditolong oleh Tuhan, tapi karena kalian dari awal sudah menganggap Tuhannya adalah penciptaan, sehingga Tuhan entah di mana, ya, sehingga kalian adalah kelimpungan, dan Tuhan pun sudah berkisah tentang ini. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Tuhan ini sedang bercerita menunjukkan keanehan. Ya, Tuhan tidak akan aneh. Dalam bahasa Quran begitu. Kayak Tuhan bertanya, Tuhan tidak mungkin bertanya tadi semua. Nah, dalam keanehan Tuhan itu bertanya, "Hai insan, apa yang telah melalaikan engkau?" gitu. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Tuh. Di situ aja sudah memahami tentang kata Rob dan Al-Karim. Bagi orang-orang yang sudah memahami dalam, ya, maka mengertilah bahwa sesungguhnya begitu Allah menyebut dirinya Rob, bahwa dia tidak berpisah dengan yang diciptakannya. Apalagi Al-Karim, yang meliputi segala ciptaannya itulah karena dengan karimnya Allah. Bahkan kita tidak diminta jadi manusia. Kita tidak meminta bentuk yang begitu indah. Maka itulah kenapa Tuhan kaitkan fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk aku gitu kan. Seolah-olah begitu. Sehingga dalam hadis qudsi sahabat Allah pun berfirman, ya, wa khalaqal adam kasuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Sebagaimana surat Al-Insan tadi, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam hadis qudsi yang lain kata Allah, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Tuh. Wa khalaqal insan, aku menciptakan insan. Nah, tapi itu selalu Allah mengatakan ada kata khalaqah, tapi maksudnya adalah ja'ala, menjadikan. Maka itulah dikatakan bahwa Allah Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman itu siapa? Orang selalu menganggap Allah itu Ar-Rahman. Ya, Allah itu Ar-Rahman. Tapi jangan lupa, Ar-Rahman itu bukan Allah. Nah, disinilah permainan kita bagaimana memahami hubungan antara kita yang diciptakan dan yang menciptakan. Hubungan antara yang dijadikan dan yang menjadikan. Pada saat, karena ayat begitu banyak, puluhan ayat menjelaskan begitu sesungguhnya bahwa sebenarnya kita ini dijadikan. Dari mulai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, nanti Abah akan jelaskan bedanya dijadikan dan diciptakan. Supaya kalian merasakan dekat dengan Allah. Supaya kalian merasakan wujudnya Allah. Supaya kita bisa merasakan sifatnya Allah. Supaya kita bisa merasakan af'alnya Allah dengan tubuh kita. Karena tubuh kita lah di penghujung yang harus membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Nah, disinilah yang akibat hubungan inilah timbullah dari awal istilah-istilah di dalam ilmu ketuhanan. Ya. Ada yang disebut bahasa adalah hulul, ya. Ittihad, ya. Kemudian wihdatul wujud, ya. Jabariyah, qadariyah, mutajilah. Itu sebetulnya adalah bicara tentang hubungan antara yang menciptakan yang diciptakan. Padahal bagi orang-orang hakikat, sahabat, sudah mengerti sangat jelas itu. Pada saat mereka bicara tentang, oh ini mutajilah, oh ini jabariyah, oh ini qadariyah. Nah, kalau orang hakikat, karena tadi, orang hakikat itu menyadari bahwa Allah itu memang kenyataannya tidak menciptakan, tapi menjadikan. Ya. Nah, inilah kalau kalian menyadari bahwa kalian dijadikan, ya, dan bagaimana cara menjadikan Tuhan adalah antara ma'bud menjadikan abid, gitu. Bagaimana ma'bud menjadi abid? Nah, bagaimana antara galang menjadi wayang? Itu sama saja. Bagaimana zat menjadi sifat? Sama saja. Maka dari awal Allah dalam sebuah hadis qudsi juga menjelaskan tentang itu. Ya. Menjelaskan
bahwa ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Ahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Faholaktul khalqa. Nah di sini seolah-olah dicipta, padahal sebenarnya ini bahasa syariat. Maka pahami. Kata Abah juga, antara bahasa syariat, antara bahasa hakikat, itu berbeda, sahabat. Ya, bahasa syariat dan bahasa hakikat itu berbeda. Maka disinilah harus kita pahami dua. Maka dalam amalia pun nanti adalah menjadi dua. Kita berhakikat tidak boleh meninggalkan syariat. Bersyariat jangan sampai tanpa hakikat. Karena pada dasarnya adalah dohir fisik ini adalah seolah syariat. Nah, fisika syariat, kimia hakikat gitu. Antara dohir dan batin, jasad dan ruh. Maka kenapa ini seolah-olah di kehidupan kerajaan Tuhan itu ada dualisme, dunia akhirat. Tapi ternyata sebenarnya dunia itu akhirat. Nah, itulah. Kalau orang udah ngerti, nah itu. Tadi sebenarnya yang awal itu yang akhir, gitu. Ternyata yang akhir itu yang awal, gitu. Ternyata yang dohir ini yang batin, gitu. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, dulu semuanya satu, gitu. Kemudian aku pecahkan, nah itu sahabat. Maka disinilah nanti di surat Al-Hadid Allah menjelaskan tentang wal awal, wal akhir, wal dohir, wal ijtima. Disatukan kembali oleh Allah. Akulah yang awal itu. Akulah yang akhir itu. Akulah yang dohir itu. Akulah yang batin itu. Jadi ingat sekali lagi. Drama kehidupan ini bukan drama manusia. Tapi drama Tuhan ingin menunjukkan kesempurnaannya. Itu. Dalam berbagai aspek. Inilah aku. Itu loh. Sebenarnya. Kalau kalian paham. Ya. Inilah. Maka dikatakan oleh Tuhan sendiri. Oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Ya. Karena memang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hanyalah fata morgana. Hanya permainan dia. Maka tentang bagaimana. Nah inilah kenapa. Bagaimana sifat khalik Allah. Bagaimana sifat makhluk. Sifat khalik wajib qadim. Ya. Bako. Muhalafatul hawadis. Qiyamuh binafsihi. Bagaimana sifat makhluk. Fana. Tadi semua. Muhaddas baru. Fana. Tadi semua. Kemudian membutuhkan yang lain. Tidak bisa qiyamuh binafsihi. Gitu kan tadi semua. Lemah. Nah, inilah. Sesungguhnya adalah dia sedang mempertontonkan kesempurnaan dia. 4 sifat yang ada pada dia. Jalalnya, oharnya, jamalnya, kamalnya. Jadi perilaku makhluk yang ada di dunia ini merupakan adalah perwakilan dari jalalnya. Perwakilan dari koharnya. Perwakilan dari jamalnya. Perwakilan dari kamalnya. Jadi inilah sesungguhnya drama Tuhan. Yang drama Tuhan kemudian tadi semua manusia merangkai-rangkai akhirnya menjadi keluarlah daripada konteks awal Tuhan itu sendiri. Nah inilah sahabat, maka kita pelan-pelan akan memahami. Maka yang Abah sering jelaskan itu adalah bagaimana hubungan antara dohir dan batin kita dan Allah ini. Jadi sekali lagi Mas Firmansyah bukan Allah menciptakan. Dari awal pun Allah menjadikan. Maka Allah menjadi nur. Allahu nur. Allah lah yang menjadi nur. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Jadi yang jadi nur itu yang menjadikan nur. Berarti Allahu nur. Pada saat ya dia. Tajalilah Allah. Allahu nur. Yang menjadikan nur. Yang jadi nur, yang menjadikan nur. Itu. Ya. Maka inilah awal. Awalu ma khalaqallahu nuri. Awalu yang awal ini. Kenapa kita memahami ini sahabat? Karena nanti di penghujungnya tentang kehidupan kita. Bagaimana kita penuh keyakinan dari ilmu yakin, ke ainul yakin, ke hakul yakin. Di situ. Karena kalau nggak ngerti konsepnya bagaimana hubungan kita dengan antara abid wal ma'bud. Antara makhluk
dan khalik, ya. Itulah kenapa khalik makhluk, ya. Hubungan dua-duanya disebut khuluk, akhlak. Maka di penghujungnya sebetulnya bukan memerankan kita. Di penghujungnya kita memerankan takhallaku bi ahlakilah. Karena kita ini khalifah. Khalifah itu dikata khalafa. Khalafa itu pengganti. Pengganti Allah. Tuh, kenapa harus bahasanya begitu? Karena untuk menyatakan jalal dia, kohar dia, jamal dia, kamal dia. Bahkan wujud kita pun berasal dari dia. Bayangkan itu, sahabat. Jadi disinilah kesempurnaan. Bagaimana Allah ingin mempertontonkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya. Bagaimana Allah mempertontonkan ilmu Allah itu dengan bahasa ilmiah, ilmu fisika masuk, dengan fisika, dengan kimia. Ya. Mari kita coba nanti. Begitu kalian menyadari sesungguhnya kita ini bukan diciptakan, kalian akan merasakan kedamaian. Maka itulah pelajaran yang sudah Abah berikan STS itu, itulah karena sesungguhnya kamu tidak pernah berpisah dengan dia sedetik pun. Sampai dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah itu. Kenapa ada bahasa fa inni qarib gitu. Bukan qarib tapi qarib, aku maha dekat. Ya kenapa sih sampai bilang maha dekat begitu? Tadi coba kayak antara kayu menjadikan asbak kayu. Tuh. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Kayu yang menjadikan asbak kayu. Bagaimana menurut kamu hubungannya antara asbak kayu dan kayu ini? Itu. Tentu dia akan berkata. Si kayu berkata kepada asbak kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, aku itu sangat dekat wahai asbak kayu, kata kayu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, diartikanlah oleh orang-orang syariat, memintalah kepada Allah. Padahal sebenarnya ujibu da'watad idza da'an, doa itu adalah meminta, bukan meminta sebetulnya. Ya. Tapi dari kata da'aya da'u, hadirkan aku, hei asbak kayu, hilangkan keberadaan dirimu. Karena sebenar-benarnya kamu adalah aku. Gitu. Nah itu. Maka inilah istilah sifat 20 antara Allah yang wujud dan makhluk Adam. Hei asbak kayu, kata kayu. Sebenarnya kamu tuh Adam. Gak ada loh. Gitu. Nah, itu. Sebenarnya kamu itu Adam. Gak ada. Maka ujibu da'watad da'i dadan, hadirkan aku pada dirimu. Kalau kau yang merasa ada sebagai asbak kayu, maka aku tidak ada. Karena kau sudah ambil alih yang wujud engkau. Nah, begitu sahabat. Ya Allah, setiap alam ini menggambarkan begitu. Ujibu da'watad da'i dadan, doa da'i dadan, hadirkan aku. Biarkan aku yang meminta kepada aku. Begitu. Tadi. Wal yastajibuli, laksanakan kewajiban. Apa kewajibanmu? Hei asbak kayu, nafikan keberadaan dirimu. Karena engkau ada. Engkau itu tidak ada loh. Sebenarnya yang ada hanya aku. Begitu. Ini seolah-olah begitu. Maka selama si asbak kayu itu nggak kenal Tuhan yang meliputi dirinya, inna rabbaka atau bil asbak gitu. Tadi semua. Sebenar-benarnya wujud asbak kayu ini wujud kayu. Sebenar-benarnya adalah yang ada hanya kayu. Yang kodim ya kayu. Yang kia binafsi ya kayu. Begitu. Ini hampir seluruh hubungan antara kita dengan Tuhan dan seluruh, karena tadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu menjadikan. Coba kamu bedakan, rasakan. Rasakan kamu adalah merupakan tajali daripada Allah. Beda. Rasakan, panakkan. Itu yang Abah ajarkan. Tekukan lidah, rapatkan gigi, tarik nafas, masukkan hasyirul. Nah itulah cara menyambungkannya dengan nafas di penghujungnya. Napas antara asbak kayu dan kayu inilah hubungan dengan napas. Itu sahabat, ya Allah, ya Karim. Seolah-olah kalau si asbak kayu ini mau berhubungan dengan kayu yang meliputi dirinya. Itulah napas. Napas kita. Jadi selama
kita ini. Nah, cuma masalahnya, sadarkah si asbak kayu itu napasnya itu napas di kayu? Itu. Sadarkah kita ini napas kita ini napas Tuhan? Itu saja. Manusia nggak sadar dengan nafas, sebenarnya nafas itu adalah hidup tadi semua. Ya. Maka disinilah Mas Firman, berbeda orang yang tahu Allah menciptakan dan yang Allah tahu menjadikan. Itulah nanti menjadi kelompok agama dan spiritual. Padahal sebetulnya agama tanpa spiritual tidak ada gunanya. Ya. Nah disinilah sesungguhnya yang harus kita pahami dalam kehidupan. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Nah, bagaimana lagi hubungan asbak kayu dan kayu ini? Ujibu da'watad da'i dada'an. Hadirkan aku, kata si kayu. Hei, asbak kayu, hadirkan aku. Nah, inilah. Supaya al-abid wal ma'bud wahid. Antara wayang dan dalang satu. Anggaplah kayu adalah sebagai dalang, wayangnya adalah si asbak kayu. Tapi ternyata wayang dan dalang itu satu. Anggaplah ini asbak kayu ini adalah gula, gitu. Sebenarnya yang meliputinya si manis itu, gitu. Sama saja. Anggap saja adalah asbak kayu ini Muhammad, gitu. Nah, asbak kayunya Muhammad, yang meliputinya adalah Allah. Karena Allahu mubtada, nurus samawat, inilah khobar. Jadi si asbak kayu ini khobar mubtada. Si gula itu khobar mubtada. Khobar daripada manis. Tuh. Si api itu khobar daripada panas. Tadi. Si kecut itu khobar daripada cuka. Si pedas itu khobar daripada cabai. Tuh. Hanya saja antara zat dan sifat. Mana zatnya? Yang zat kayu. Mana sifatnya? Asbak. Gitu. Mana zatnya? Manis. Mana sifatnya? Gula. Nah nanti ada begitu sudah mengenal hubungan antara kayu dan asbak kayu, zat dan sifat, kalian akan ngerti syahadat. Kalian akan ngerti sholat. Kalian akan ngerti zikir. Karena kalau nggak ngerti, asbak kayu nggak tahu. Oh, Tuhannya yang meliputi, Tuhan yang meliputi dirinya itu kayu. Bagaimana dia akan ingat kepada kayu? Kalau dia nggak ngerti, sebenarnya dirinya adalah kayu. Itu zikir. Jadi zikir itu dzakara yadkuru dzikron itu. Bagaimana sih asbak kayu? Ingat, sebenarnya aku tidak ada. Satu, sebenarnya wujudku adalah fi'il Allah. Sebenarnya hatiku asma Allah, kata si kayu ini. Sebenarnya sifatku adalah ruhku adalah sifat Allah. Sebenarnya syirku adalah zat Allah. Itu zikir. Maka dibagilah zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Tapi kalau nggak ngerti hubungannya, mau apa yang kau dikirkan? Kalau nggak ngerti hubungannya, apa yang kau syahadatkan? Nih, kalau asbak kayu ini bersahadat. Tadi so. Tadi, aku bersaksi gitu. Gitu. Kata si asbak kayu, aku bersaksi. Nah, ini. Asyhadu an la ilaha, aku mengambil saksi tadi bahwa tiada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang meliputi diriku kecuali si kayu. Nah, gitu. Kemudian si kayu pun berkata, si asbak kayu ini, si kayunya berjawab, wa asyhadu anna, dan aku pun mengambil saksi, wahai engkau asbak, sebenarnya engkau hanyalah untuk menyatakan diriku, gitu. Engkaulah Muhammad, utusanku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Itulah syahadat tadi semua. Sama saja dengan diri kita. Tadi. Muhammad di tubuh kita ini, Muhammad mim hamim dal berkata, aku bersaksi buat tiada yang nyata pada diriku adalah kecuali Allah. Atau kata si tubuh bersaksi ya. Katakanlah kamu jangan pakai Muhammad dan Allah lah. Tubuh kamu. Tubuh bersaksi, aku mengambil saksi. Tiada yang nyata pada tubuh ini kecuali hidup. Begitu. Dan hidup menjawab, wa asyhadu anna, dan aku pun menyaksikan sebenarnya engkau wahai tubuh, wahai Muhammad, engkau utusan hidup. Allahu Akbar. Seluruh isi alam sahabat hanya begitu. Kenapa agama ini jadi dongeng? Tadi semua. Sehingga kalian bisa merasakan kebahagiaan sekarang, saat ini, bersama Allah dan Rasulullah. Inilah
yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Inilah sahabat. Coba, setiap kejadian yang ada di alam dunia itu begitu prosesnya. Sama. Kapas menjadi benang. Tadi semua. Kapas bukan menciptakan benang. Kalian saksikan di kehidupan sehari-hari. Karena tadi baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu mengenal Allah. Dari kapas. Kapas menjadi benang. Pada saat kapas, bukan kapas menciptakan benang. Tadi semua. Sama ini. Kayu menjadi asbak kayu. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Tadi. Kaca menjadi gelas kaca. Bukan kaca menciptakan gelas kaca. Karena kalau menciptakan berpisah antara yang menciptakan yang diciptakan. Kalau menjadikan, dialah yang menjadi itu. Allahu nurus samawat. Allahu mubtada. Nurus samawati wal ar. Itulah khobar mubtada. Allahu zat. Nurus samawat adalah sifat. Allahu adalah batinmu. Nurus samawat dohirmu. Allahu Allah. Nurus samawat Muhammad. Semua begitu sahabat. Maka disitulah Allah kisahkan tadi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah. Nanti baru kita ngerti. Kaukabun durriyun kata Allah. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Ya kan otomatis sajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u. Walau lanta nurun. Ya nurun ala nurin. Siapa yang nur pertama? Allah. Siapa nur yang kedua? Khobar mubtada. Nurus samawat. Tadi semua. Nurus samawat, khobar yang kedua. Adalah nur yang kedua. Siapa nur yang pertama? Allah. Siapa Allah? Allah menjadikan nurus samawat. Yang menjadi nurus samawat itu ya Allah. Yang menjadikan nur, yang jadi nur. Tadi, maka pahami. Karena kalau tidak begitu kalian, ibadah kayak apapun, tidak akan pernah ada nusratullah dari dia. Karena kau anggap dianya adalah sesuatu entitas yang berpisah dari dirimu. Sesuatu adalah zat yang jauh dari dirimu. Sesuatu adalah, sehingga engkau berteriak, ya Allah, di mana ya engkau? Aku minta tolong ya Allah. Padahal kamulah dia itu. Coba. Sampai dia ingatkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan kewajibanmu dan imani sebenar-benarnya engkau wahai asbak kayu adalah aku. Wahai wayang sebenar-benarnya engkau, akulah sang dalang. Wahai makhluk sebenar-benarnya engkaulah tajari aku sang khalik. Wahai Muhammad sebenarnya engkaulah wujudku. Coba, kalau kalian sudah bisa merasakan itu, kalian tidak akan buang-buang waktu dengan perkara yang tidak perlu. Itulah kenapa kalau yang sholat di asbak kayu tidak diterima. Kecuali kamu sudah menyapikan sebenarnya yang sholat, walaupun si kayu ini yang sholat, walaupun si asbak kayu yang sholat, sebenarnya yang sholat sadari oleh kamu si kayu itu. Tadi, walaupun si asbak kayu ini dikir, sebenarnya si asbak kayu yang sudah ngerti kayu, dia akan menyadari, oh sebenar-benarnya aku adalah yang ingat kepada dia hanya dia. Yang bisa menyembah dia hanya dia. Nah itulah sahabat. Kenapa Abah harus buka ini? Karena kata Abah, selama kalian masih menganggap kehidupan ini hubungannya hanya agama, bukan spiritual, bukan hubungan kita dengan Tuhan, merasakan kehadiran Allah, terus kapan akan bahagia? Kapan bisa pulang? Itu masalahnya. Yang disebut pulang itu adalah menghilangkan. Maka tadi yang disebut Isra wal Mi'raj bukan menuju Allah, bukan dari satu titik menuju titik yang lain, bukan dari satu kota menuju kota yang lain, tapi menghilangkan kesadaran si asbak kayu, hadirkan sebenar-benarnya aku yang ada, yang wujud, yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin, hanya kayu. Begitu. Sebenar-benarnya aku yang awal, yang wujud adalah kaca.
hilangkan keberadaanmu, pengakuanmu sebagai gelas kaca. Itu saja. Obah susah, itulah memang harus kita latih. Maka kenapa di tempat Abah ada riadoh, karena yang paling berat kata Nabi juga melawan cangkang ini, sahabat. Sehingga kata Abah, isi Al-Quran itu semuanya hanya misalkan tentang cangkang dan isi. Kata Abah juga, ngomongin Yusuf dan penjara. Nah inilah Yusuf yang terpenjara. Tadi semua selama Yusuf kayu. Nah inilah asbak kayu, inilah penjaranya. Nah, gitu. Selama keberadaan jasadnya itu ada, Yusuf terpenjara. Ya Ayub punya penyakit kulit. Selama yang ada asbaknya, Ayub ini kayu gatelan. Begitu. Selama yang ada ini adalah Namrud, Ibrahim. Nah maka Ibrahimnya, kayunya. Sebetulnya hampir seluruh isi Al-Quran Allah sedang bercerita tentang dirinya, tentang dongeng dirinya, tentang bagaimana jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Cuma disinilah tentang bagaimana manusia adalah. Cuma masalahnya disitulah, karena manusia tidak mau menafikan keberadaannya. Pada Syai'illah sudah mengatakan, ada harawis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in. Udah mendohirkan kayu, wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Sama, Allahu mubtada nurus samawat. Allah kayu, nurus samawat jadi asbak kayu. Asbak kayu inilah Muhammad tadi semua. Ya, supaya kayu dan si asbak kayu bisa bersahadat. Menyaksikan siapa? Menyaksikan Tuhan. Inna robbaka atau binas yang meliputi dirinya. Sebenar-benarnya aku adalah tidak ada. Nah itu. Makanya si asbak kayu itu tugasnya di dalam syahadah ini harus dikir. La ilaha illallah. Sebenarnya tidak ada. Aku yang ada hanya kayu. Begitu. Jadi kalau asbak kayu ini dikir. La ilaha illallah. Aku tiada ada. Yang ada hanya kayu. Aku tiada yang ada hanya kayu. Si gelas kaca ini dikir. Aku tiada yang ada hanya kaca. Dia nafikan keberadaan fiilnya si kaca pada wujud gelas kaca ini. Karena sebenarnya yang ada hanyalah kaca. Nah inilah, ini hanya contoh sahabat. Maka Allah sudah membuat. Nah cuma pada saat dia sudah kamu hilangkan. Sebenarnya asbak kayu itu adalah kayu. Jangan kamu bilang ini kayu. Tetap asbak. Nah inilah yang kadang-kadang kita manusia kurang paham. Jangan lagi. Oh saya kan kata si gelas kaca nggak ada. Yang sebenarnya aku adalah kaca. Maka pada saat dipanggil, ini apa? Kaca. Enggak, tetap gelas kaca. Pada saat beras menjadi nasi. Beras menjadi nasi, ingat. Tidak ada beras menjadikan nasi. Beras menciptakan nasi. Beras yang menjadi nasi. Tapi pada saat dia sudah jadi nasi, jangan kau sebut beras. Ya jat, sifat ya sifat. Nah disinilah kita membutuhkan adalah kebijaksanaan memahaminya. Tadi pandangan dohir kita adalah nasi. Tuh. Pandangan batin kita sebenarnya nasi itu beras. Tapi beras ya beras. Jat ya nasi sifat. Nah gitu sama aja. Bentang-bentang kamu sudah ma'rifat. Aku Allah. Aku. Yang enggak juga. Kamu adalah kamu, makhluk. Gitu loh. Pada saat kamu ngaku, makhluk. Nah, tadi kata Allah juga. Allah lah segala sesuatu ini. Dalam pandangan Allah, Allah. Semuanya Allah. Tapi tidak semuanya adalah. Tapi segala sesuatu belum tentu Allah. Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Tadi. Pada saat beras sudah menjadi nasi. Maka segala sesuatu itu adalah beras menjadi ketan, menjadi ini menjadi bubur, menjadi nasi goreng, menjadi apa. Tapi tetap beras menjadi segala sesuatu. Segala sesuatulah beras itu. Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu belum tentu Allah. Nah di sini pahami, di sinilah. Tetapi yang kalau tidak memahami begini, kalian selamanya pirok dengan Allah. Pada saat kalian keluar jasad ini ruh, kalian pun tidak mengerti. Kemana kalian kembali? Karena dari awal pun kalian tidak kenal dengan dia. Ya, di sini tentang surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh, sahabat.
Demikian pula surat Al-Hijr yang memisahkan antara Adam, iblis, Allah, malaikat. Sebetulnya itu sedang bicara apa itu? Allah bicara sirmu. Malaikat adalah ruhmu di situ. Siapa Adam juga adalah hakikat jiwamu. Kemudian siapa iblis adalah jasadmu. Maka tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa id qala kata Allah, malaikati inni khaliqun basaran min salsalim min hama'im masnun. Ayo. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Tadi. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Syekh Asbaqayu itu berkata lagi, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Terus begitu. Ya, sebetulnya itu juga bicara tentang hubungan barusan, sahabat. Ya. Sama. Jadi intinya pada dasarnya Allah sudah membuat kisah-kisah begitu indah. Cuma sayang manusia tidak mampu memahaminya. Perumpamaan Allah itu watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tadi semua ya. Nah itu akan Allahu nurus samawati wal ard. Allah sedang bicara perumpamaan lagi di situ. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Tuh, kan tadi masalu nurihi, perumpamaan cahayaku kata Allah. Di situ Allah buat perumpamaan. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu kannaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tams. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Nah, nurun ala nurin. Karena dia tahu asbak dan kayu ini asbak. Sebetulnya aku adalah Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada Muhammad. Antara tadi yang menjadi Muhammad itulah Allah. Tuh. Maka kata Allah, nama jatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Tadi semua. Ya. Sahabat. Ya. Disinilah kita bagaimana memahami tentang indahnya perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Nah, jadi mari kita belajar mengenal. Maka tadi, kenapa perintah awal sahabat kepada kita adalah mengikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari awal pun kepada firman Allah itu ikra. Jadi, ikra itu bukan hanya membaca, adalah bagaimana mentadaburi, meneliti, mengobservasi. Ikra, bacalah dirimu. Ya, kalau sudah bisa mengikra lebih jauh lagi, maka Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk orang yang sudah mengikra. Beliau dalam menuliskan tentang sabda Nabi, ya. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam asy-syaqiyyu wasy-sya'idu fi batni ummihi, berkisah tentang bahagia dan celaka itu ada dalam perut ibu. Tapi ternyata orang dulu suka menyangka bahwa orang itu bahagia, celaka ditentukan dalam perut ibunya, susahnya. Nah, padahal Rasulullah tidak sedang bicara itu. Nah inilah tentang kembali kata Abah juga. Memahami hadis, kalau nggak mengerti, juga adalah bahasa-bahasa perumpamaan Rasulullah. Bahasa perumpamaan Allah. Yang nyasarlah akhirnya belok. Dulu kan banyak. Jodoh pati rezeki tentukan dalam perut ibu. Itu dulu begitu dulu kan. Begitu. Padahal yang dimaksud ibu bukan ibu. Yang dimaksud oleh kamu adalah perempuan, adalah tempat kamu lahir.
Tapi di sinilah Tuhan baginda Nabi bersabda tentang wa amma qauluhu, ada asyaqiyu wasyaidu fi batni ummihi, yang dimaksud bahagia dan celaka ditetapkan dalam perut ibu, bukan ibumu, adalah yang bernama itu Jubaidah, Marinah, Marni, Umi, bukan. Tadi semua dikatakan oleh baginda Nabi adalah fal muradu minal umma, yang dimaksud ummi itu. Yang dimaksud dengan ummi adalah majma'ul anasir arba'atul lati, adalah apa namanya? Adalah berkumpulnya 4 unsur yang disebut majma'ul anasir arba'atil lati yatawalladu minhal quwa al basyariyatu faturab. Nah itulah tanah, air, angin, api. Tanah dan air sumber adalah kebahagiaan kamu. Maka hakikat jamal dan kamal Allah ada pada hakikat air dan api. Itulah hakikat ibu pada dirimu. Tadi semua, ya. Makanya tadi, jadi ibu, jadi ayah, jangan suka sok merasa penting. Mentang-mentang ada dalil, ibu seolah-olah berkuasa banget kepada anak, berkuasa banget. Ingat, kata Imam Sajili, anakmu itu bukan anakmu, gitu. Kenapa dinisbatan kepadamu? Karena kamu menjadi wasilah adanya mereka. Anak Allah itu semua. Tadi semua. Wujudnya Rasulullah. Akhirnya kita justru merau, ini anak saya. Aduh, inilah akhirnya manusia terkatung-katung di alam dunia ini. Karena dia menganggap semuanya milik dia. Nah, inilah sahabat. Padahal sebenarnya anak kita bukan anak kita. Itulah kenapa Kan'an juga kata Allah dalam Al-Quran, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli, dia bukan anakmu. Coba, padahal siapa yang enggak? Kan'an itu jelas-jelas anak Nabi Nuh. Kalau menurut penglihatan dohir kita. Nah, di sinilah sahabat, rasa memiliki kepada diri, rasa memiliki kepada anak. Itulah Ibrahim harus menyembelih Ismail tuh. Jadi sebetulnya istilah-istilah Tuhan itu begitu indah. Cuma sayang tidak dipahaminya oleh manusia. Malah terjebak pada dongengnya, terjebak pada kisahnya, tapi tidak mengambil intisari pada ada hikmah yang sebalik itu yang Allah ingin tujukan pada kita. Cuma tadi kata Allah, watil kal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illal alimun. Sayang kamu tidak diberitahu oleh Allah tentang itu. Kenapa tidak diberitahu? Karena kamu adalah sudah khatamallahu ala qulubihim, dari awal sudah tidak mau dekat dengan Allah. Dari awal sudah menganggap Allah itu entah di mana. Dari awal kamu sudah tidak mau menerima, mengakui raditu billahi robba. Omongan doang ngomong raditu billahi robba. Aku ridho Tuhan sebagai Tuhanku. Nggak ada. Kenyataannya yang wujud kamu, yang kudrat kamu, iradat kamu, melihat kamu, basar kamu, ada kamu, anak kamu, istri kamu, semua kita. Inilah sebenarnya manusia telah masuk ke dalam sadar takut neraka, sedang berada dalam nerakanya sendiri. Ini kitab-kitab yang mutabaroh, yang jelas, sudah menjelaskan dari dulu. Jangan dikira Abah menjelaskan perkara baru. Yang baru itu yang sekarang ini. Karena udah mayoritas, salahnya ya nggak bener. Nah itulah persoalan. Ingat itu sahabat. Kata Abah juga, kalau kita telusuri ilmu dari baginda Nabi, itu adalah, kita sudah 400 tahun ke sini udah hampir punah. Nah itulah sebenarnya kalau kalian paham. Ya, sudah menyimpang daripada pokoknya. Sudah hadis, sudah jauh banyak yang palsunya. Tadi semua, ya. Inilah agama menjadi rekayasa manusia. Tadi semua, ya. Ada penguasaan manusia, politik. Agama itu sudah dijadikan alat politik untuk menguasai sekelompok manusia dengan keyakinan. Nah inilah yang kalian harus pahami juga. Tadi semua. Ini pada dalam kitab Sirul Asrar dan Syekh Abdul Qadir. Berarti 450 Hijriah sudah berbicara tentang yang apa katakan itu semua dari Sirul Asrar. Dan dari Sirul Asrar jelas dari Rasulullah. Karena kita sudah mengerti Tuan Syekh Abdul Qadir itu siapa? Pelaku. Tuan Syekh Abdul Qadir ini siapa? Ya, adalah di antara adalah, maka dia sebagai adalah rajanya wali. Beliau itu tadi semua, ya. Maka kita mau ngikutin siapa kalau bukan ngikutin orang yang sudah mengerti Allah. Nah, inilah aneh-aneh orang-orang sekarang. Maka di sini sudah dijelaskan, fal muradu minal ummah adalah majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minhal quwal al basyariyatu faturab wal ma madharu sa'adah. Adalah apa namanya, merupakan dikatakan adalah yang dimaksud dengan ibu adalah
Kumpulnya empat manusia, tanah dan air menimbulkan kebahagiaan. Jadi unsur air dan tanah itu unsur kebahagiaan. Sementara unsur yang kedua, api dan angin adalah unsur sa'adah tadi. Ada al-basariyatu faturab wal madaharu sa'adah. Sementara dikatakan wa amma juz'un nari warwaihi adalah unsur sebaliknya. Ya. Jadi antara ada unsur bahagia dan unsur cilaka. Maka tadi bahagia dan cilaka itu ada pada perut ibu, ada dalam diri kita. Narun, hawaun, maun, turabun. Sebenarnya dari mulai kelahiran pun dari nutfah. Inna khalaqnal insana min nutfah. Nutfah itu dari apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya manusia diciptakan dari nutfah yang bersamsur. Dari mana itu? Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Bergabungnya ada dua air ibu dan air bapa. Di situ. Jadi sekali lagi, ya sahabat. Jadi inilah yang harus kita kembalikan. Yang sekarang sudah agama sudah jadi dongeng. Dibuatlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang bagaimana hubungan ini, hubungan itu. Padahal kembali kepada pokok ilmu yang dasarnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang berguna justru buat kita pulang. Akhirnya manusia jadi kehilangan arah. Inilah yang terjadi. Karena terlalu banyaknya adalah ilmu-ilmu yang justru bukan dari Rasulullah, bukan dari Allah. Adalah karangan-karangan manusia. Yang dia disadari oleh manusia. Karena sudah dipelajari ratusan tahun, dianggap sebuah kebenaran. Inilah yang terjadi hari ini. Ya. Maka dikatakan adalah jadi di kitab ini dijelaskan ya tentang bagaimana, bahkan dijelaskan wasuila Yahya bin Muadiz Ar-Razi bima aratallahu faqala bijamil ad-dadi, dikatakan beliau berkata bahwa sesungguhnya dengan terpadunya sesuatu, aku menjuli Allah itu dengan sesuatu yang berlawanan. Tadi 4 unsur tadi, jalal, kohar, jamal, dan kamah, sahabat. Mungkin apa yang Abah ini hanya sedikit saja untuk memberikan contoh, tapi pada dasarnya yang harus kita pahami adalah pada dasarnya Allah itu bukan menciptakan sekali lagi, tapi menjadikan. Pahami ya. Kalau kamu sudah dijadikan, berarti yang menjadi kamu itu siapa? Nah itu. Yang menjadi kapas, yang menjadi benang itu adalah kapas. Tuh, bukan kapas menciptakan benang, tapi kapas menjadi benang. Tuh. Yang menjadikan nasi itu ada beras, bukan menciptakan nasi, tapi yang menjadi nasi itu adalah beras. Tapi pada saat dia sudah jadi nasi, jangan kau panggil beras. Pada saat dia kholik sudah jadi makhluk, jangan kau panggil kholik. Pada saat Allah sudah jadi al-abid, ma'bud sudah jadi abid, jangan kau panggil dia Allah. Kalau kamu mau tunjuk. Inilah maka tadi kenapa Allah itu laisa kamitslihi. Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Ya tadi. Kalau seandainya yang ada ini, yang ada kayu atau yang ada adalah asbak kayu, maka berseberangan sifat kayu dan asbak kayu. Kalau yang kayu, asbak kayu yang ada, maka kamu tidak akan melihat kayu. Tapi kalau kamu pandang kayu, maka hilanglah asbak kayu ini. Nah itu begitu. Kalau kau pandang ini adalah gelas kaca, maka engkau tidak akan bisa melihat kaca. Di pada saat kau pandang kaca, hilanglah gelas kaca itu. Maka yang kodim adalah kaca, yang muhadas adalah gelas kaca. Di sini sesungguhnya kenapa bahasa menciptakan dan menjadikan. Allahu nurus samawati wal ardh. Di surat An-Nur itu adalah merupakan kunci kebahagiaan kepada makhluk yang menyadari siapa dirinya. Bagaimana dia dijadikan dari awal, dari semua. Ya. Anna kuntu kanzan mahfiyah, fa'ahbabtu an urafa, dari awal pun. Faholaktul khalqa likai urafa, dari semua. Ya. Maka kata Allah, di situ bahasa kayak khalaqo. Kalau syariat bahasanya adalah khalaqo. Tapi pada dasarnya ja'ala, sahabat. Secara syariat diciptakan. Seperti syariat, melihat nasi. Seolah-olah kayak nasi, beras menciptakan nasi. Padahal sebenarnya secara pandangan batin kita tahu yang jadi nasi ini adalah beras. Tuh. Jadi kemana beras? Sekarang jadi nasi. Kemana air? Sudah jadi es batu. Berarti yang menjadikan es batu itu air. Bukan air menciptakan es batu. Yang menjadi es batu itu air. Sama saja. Yang menjadi dunia ini akhirat. Di dunia tuh.
Yang menjadi bumi ini langit sebenarnya. Yang menjadi siang ini malam sebenarnya. Coba kalau kalian udah ngerti ilmu ini semua, maka disinilah sesungguhnya tentang bagaimana memahami. Ya, maka nantilah di penghujungnya ada zat, ada sifat. Maka segala apa yang maka muncullah pada makhluk ada kesempurnaan afalnya, apa namanya, fiilnya, asmanya, sifatnya, zatnya bersatu tadi semua ya di dalam satu kesatuan. Maka sekali lagi kehidupan ini hanya dongeng Tuhan tadi semua ya. Apapun yang kamu lakukan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan, semuanya Al-Qur'an sahabat ya. Semuanya Al-Qur'an tadi semua ya. Jadi sekali lagi Mas Firmansyah bukan menciptakan, Allah itu menjadikan. Jadi, tetapi pada saat beras menjadi nasi, jangan lagi nasi itu disebut beras, itu saja. Pada saat apa namanya, walaupun terkadang kayak manis menjadi gula, bukan manis menciptakan gula, manis menjadi gula sebenarnya, tajali kepada gula. Tapi kadang-kadang kita sebut gula, bukan sebut manis. Itulah kenapa pada saat kita membuat teh manis, kita tahu yang kita butuhkan manis. Tapi yang kamu panggil bukan, hei tolong belikan, saya ambilkan manis. Bukan. Yang kamu ambilkan tetap makhluknya. Walaupun dalang sudah jadi wayang, tetap saja yang kamu panggil adalah wayangnya tadi semua. Hei, ambil si cepot. Padahal si cepot itu ada tajali daripada dalang sunaria gitu kan tadi semua. Ya. Ya inilah yang harus dipahami tentang tauhid yang sempurna, sahabat. Biar kita betul-betul bisa memandang syuhudul kasroh fil wahdah. Menyaksikan Allah kemanapun. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Karena yang menjadikan segala sesuatu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan pohon itulah yang jadi pohon. Yang menjadikan laut itulah yang jadi laut. Tadi sama, yang menjadikan beras itulah. Yang menjadikan nasi itulah nasi. Jadi dia menjadi dirinya. Ingat itu. Tadi. Maka tadi, yang menjadikan ayam itu adalah tadi, yang jadi ayam. Maka tadi, kenapa ayam itu bisa dari telur itu, datanglah ada paruhnya, ada bulunya, ada apa. Coba, itulah karena dia itu adalah qiyamuhu binafsihi. Dia tidak membutuhkan bahan apapun. Dia bisa menjadikan dirinya, menjadi apapun yang dia mau. Dari dirinya, tadi semua. Ya. Maka perjalanan menuju dia, sahabat. Dikenal, dia menyebut dirinya Allah. Dia menyebut dirinya Allah. Tapi dia juga mengajarkan kepada kita, Allah itu apa? Tadi semua ya. Allah itu nama. Jangan kau sembah nama. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan bukan nama Allah itu. Tulisan Allah bukan Allah. Maka dia ajarkan kepada kita, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus. Dialah Allah yang nurus sama. Artinya Allah lah yang menjadikan segala isi langit dan bumi ini. Maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada alias Muhammad. Berarti yang menjadikan nurus samawat ya Allah. Allah lah tajali kepada nurus samawat tadi semua ya. Maka Allah, maka dibuang oleh kamu alifnya. Allahu la ilaha. Nah itu. Allahu nurus samawat. Dibuang lagi Allah itu dalam awalnya. Dia tetap ingin menunjukkan eksistensinya. Bukan makin menghilang dia. Lahu ma bis samawati wal ardh. Lihat di surat Ali Imran. Kemudian kamu ingin lagi dia, kamu membuang lagi dalam akhirnya dia. Setelah tadi Allahu nurus samawati wal ardh, lillahi ma fis samawati wal ardh. Sekarang buang lagi lamnya, lahu ma fis samawati wal ardh. Kamu buang lam akhirnya. Dia makin dekat lagi dengan kamu. Qul huwallahu ahad. Qul hu. Maka tadi kata apa? Kenapa sahabat? Pertahankan napas. Napas. Itu penghujungnya. Hubungan kamu dengan dia. Berarti kau sudah la sautin la harbin. Di situ. Maka napas kamu adalah maka di situ ada nurullah, syirullah ya. Sebagai penghujung dari Abah, bagaimana hubungan antara, karena kita tahu sudah sekarang bukan diciptakan,
bukan kaca menciptakan gelas kaca, tetapi adalah kaca yang menjadi gelas kaca. Nah sekarang bagaimana hubungan antara gelas kaca dan kaca ini? Bagaimana hubungan antara manis dan gula? Bagaimana hubungan asin dan garam? Bagaimana hubungan antara kayu dan asbak kayu? Nafas. Itulah. Sesungguhnya dengan nafaslah kita disambungkan dengan Allah. Maka kau sadar dengan nafasmu itu. Maka baginda Nabi mengingatkan kita, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang nggak sadar, maka itulah di penghujungnya. Jadi hubungan antara bodi mobil dengan mobil itu adalah bunyi knalpot. Dong 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 dong. Itu sedang menyatu antara mesin dan bodi. Nah gitu. Antara jasad dan ruh, dari ruhnya mobil, mesinnya mobil, tapi disambungkan dengan knalpot nyawa di bodinya itu. Sama. Masya Allah. Segala apa yang Allah perlihatkan, kullu syai'in babun ilallah, kata Nabi, segala sesuatu pintu untuk melihat Allah. Maka marilah kita sering membaca segala sesuatu, mengikra segala sesuatu. Pahamilah kesempurnaan adalah jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya dalam semua dongeng tentang Allah. Ini semua ya. Kepada kehidupan manusia apapun tadi semua. Maka kalau kalian tonton kehidupan dunia ini adalah dongeng dia semata. Sebetulnya yang ingin dia tunjukkan adalah bukan tentang kamu menjadi perannya, tetapi tentang keberadaan dirinya. Cuma kita terlalu merasa pede ada tadi semua. Dia sedang ingin bermain-main. Makanya kata Syaikhullah al-kaunu adalah al-kaunu dohiruha dirratun. Semua kaun itu adalah dohirnya adalah tipuan. Wa batinuha ibratun. Tapi batinnya adalah pelajaran. Orang yang mampu mempelajari, menemukan segala hikmah di sebaliknya. Tapi kalau yang kamu lihat hanya dohirnya, kamu tertipu selamanya. Inilah orang syariat tertipu selamanya. Karena selalu yang kamu lihat yang dohirnya ini. Padahal tidak segala apa yang kau nampak demikian itu, demikian adanya. Sahabat. Maka disinilah Imam Ghazali adalah harusnya kita tidak boleh hanya syariat saja, tidak boleh hanya hakikat saja. Begitu. Disitu adalah digabungkan karena kenapa kita dibagi jasad, ada hati. Karena jasadmu untuk syariat, ya, hatimu untuk tarekat, ruhmu untuk hakikat, sementara syirmu untuk ma'rifat. Itu sudah ada rest areanya masing-masing. Ada ruh jismani pada jasad, ada ruh ruhani adalah pada hati, ada ruh sultani adalah pada fuad, ada ruh kudsi pada syir kita semua. Berpadulah semuanya, jalal, kohar, jamal, kamar, kesempurnaan. Barulah kamu itu sudah selesai memahami Allah fi'ilnya pada tubuhmu, memahami Allah sifatnya pada hatimu, memahami Allah adalah memahami asmanya pada hatimu, memahami Allah sifatnya adalah pada ruhmu, dan memahami Allah zatnya pada sirmu itu sendiri. Ini semua ya. Selesai kalau begitu ya. Maka sholatmu ada hanya tinggal menikmati saja. Bagaimana dia? Nah itu. Dia yang sedang si sifat, si zat sedang bermain-main dengan si sifat. Nah, itu sholat itu bukan sembah menyembah. Dzikir itu tentang ingat mengingat. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat, siapa yang menyembah, ya dia sendiri. Karena ini dongeng tentang dia. Dialah saudaranya, dialah produsennya, dialah ininya. Sama kayak dia ingin membuat telur ayam, menjadikan ayam dari telur. Dia nggak perlu cari bahan kemana-mana. Dialah yang menjadi bulu itu. Ingat itu. Dialah yang jadi paruh itu. Dialah yang jadi kukunya. Makanya dia datang dari telur tanpa dia keluar mencari bahan. Itulah sahabat tentang memahami Allah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Maka tadi pada saat orang syariat terjebak dengan pada saat Allah ada punya Jibril, terjebaklah kamu. Maka sesungguhnya Jibril itu penglihatan Allah. Mikail itu pendengaran Allah bahasanya. Israfil itulah kalam Allah. Ijrail itulah napas Allah. Seolah-olah begitu. Sebenarnya yang disebut Jibril adalah Allah pada saat memberikan wahyu. Yang disebut Mikail itu Allah pada saat memberi rizki. Pada saat Ijrail itu Allah pada saat dia adalah mencabut nyawa. Yang disebut Israfil itu Allah tadi semua ya. Nah, jadi semua. Maka tadi pada kehidupan ini yang disebutkan dengan tukang main bola juga dia. Tadi pada saat dia main bola disebut pemain bola. Tadi pada saat tubuh kita telanjang, maka tadi al-imanu uriyanun walibasu takna. Sekarang pakaian tergantung.
Kamu pakaian tentara disebut Pak Tentara, pada badan yang sama. Kalau pada saat kamu ini kasih baju dokter disebut Pak Dokter. Coba kalau nggak percaya. Jadi manusia akan memandang, akan tertipu dengan diri yang dohir ini karena segala isi, segala yang muhaddas itu tagoyur. Dan manusia kadang-kadang tidak mau terima dengan tagoyurnya alam. Padahal inilah kenyataan. Selama kamu tidak berpegang kepada dia, maka segala kamu akan berada pada sifat yang tagoyur, yang selalu berubah. Kamu disitulah menjadikan pelajaran kepada manusia. Di sini al-akwanu dohiru hagirratun wabatituha ibratun. Tadi semua. Maka dikatakan ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Pikiran yang sudah bercahaya itu akan membawa kamu untuk menyaksikan kedekatan kamu dengan Allah. Sementara ilmu yang bercahaya itu akan menyaksikan ketidakberadaan dirimu dan hanya yang ada keberadaan Allah, sahabat. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami, kita pelajari dari semua. Ya, mudah-mudahan mohon maaf tadi malam karena sebenarnya Abah masih, tapi karena ingin memanfaatkan barangkali nanti siang Abah pulang. Tapi kan tetap barangkali ada yang manfaat, bisa diambil manfaat tadi semua. Karena ingin menghabiskan nafas ini dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, sehat semua. Terima kasih buat semua atas doanya yang mendoakan, sehat semua. Apa fine saja. Semuanya tidak ada hanya untuk inilah. Karena supaya itu memperlihatkan bahwa selama kita ini ada selalu dua sisi, hidup, mati, sehat, sakit, tadi atas bawah, tapi kita sadari kehadirannya. Hadiran dia lagi sehat, hadiran dia lagi sakit, sama saja. Sesungguhnya khairihi wa syarihi, nikmat sama di semua ya. Itulah yang disebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih. Kau datang pagi ini dengan ini, engkau datang besok dengan itu, semuanya adalah keindahan, kenikmatan. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.